satu kalimat di media sosial tanpa menyebut nama siapapun, tapi efeknya bisa mengguncang karier seseorang. Kontroversi "Halo Kakak" meledak, nama Tasya Farasya kembali jadi sorotan. Dan di tengah pusaran itu, kreator muda 19 tahun, Bunga Sartika, memilih mundur dari konten yang membesarkan namanya. Ini bukan sekadar drama sesama konten creator. Ini soal transparansi, etika, dan betapa kuatnya dampak sebuah opini di era digital. Semua bermula pada 18 Februari 2026. Melalui Threads, Tasya menulis sebuah pernyataan yang langsung jadi bola salju. Ia mengaku pernah ditawari bayaran untuk membuat skenario konten dengan sapaan khas, "Halo Kakak, boleh spill skincare-nya Kak?" Tawaran itu, katanya, ia tolak. Tak ada nama disebut, tak ada akun ditandai, tapi warganet bergerak cepat. Sapaan tersebut identik dengan konten viral. "Halo Kakak," format wawancara santai soal skincare yang dipandu Bunga Sartika. Halo kakak perlu sih gue spill skincare-nya nih, kakaknya cantik banget. Oke, ada lagi? Oke. Nanti kalau izin pesan itu boleh? Iya. Oke, thank you ya kak. Halo kakak, permisi, boleh spill skincare-nya nih, kakaknya cantik banget. Halo kakak, jadi hari ini aku habis beli gift Dior buat di konten Quizly Hair. Jadi aku tuh kenapa pilihnya Dior, karena aku tuh suka banget sama si perfume ini. Dan ini enggak di endorse sama sekali, tapi semoga aja ya guys, doain aja. Dan juga aku mau kasih perfume ini ke kalian. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal follow aja akun Bunga Sartika dan juga komen skincare keseharian kalian apaan, dan aku bakal beli random, bakal kasih perfume ini untuk 2 orang. Oke? Bye! Dalam hitungan jam, spekulasi bermunculan, narasi berkembang liar, kolom komentar berubah jadi arena debat. Sebagian netizen memuji Tasya, mereka menganggap ini bentuk keberanian membahas transparansi endorsement. Namun sebagian lain menilai unggahan itu terlalu terbuka. Ada yang menyebutnya bisa berdampak pada rezeki kreator lain. Ada juga yang menilai isu sensitif seperti ini seharusnya dibicarakan secara internal, bukan di ruang publik. Di tengah panasnya diskusi, nama Bunga ikut terseret. Bunga dikenal lewat konsep "Halo Kakak" yang ringan dan terasa natural. Ia mewawancarai artis dan selebgram tentang rutinitas skincare mereka. Formatnya sederhana, tanya cepat, jawab cepat, suasana akrab. Bagi banyak pengguna TikTok, konten ini bukan cuma hiburan, tapi juga referensi. Namun setelah unggahan Tasya viral, publik mulai bertanya, apakah semua produk yang disebut benar-benar spontan atau ada unsur kerjasama yang tidak dijelaskan secara gamblang? Tekanan publik semakin besar. Melihat situasi yang makin panas, Tasya akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Ia mengakui tidak menyangka ucapannya akan berdampak sebesar ini. Ia mengatakan narasinya sudah berkembang kemana-mana. Ia meminta maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung. Dan ia menyadari betapa besar pengaruh perkataannya. Namun satu hal tetap ia pegang. Transparansi adalah nilai yang tidak bisa ia lepaskan. Pernyataan itu justru mempertegas dua kubu di media sosial. Pendukung transparansi dan mereka yang menilai polemik ini terlalu melebar. Lalu datang keputusan yang cukup mengejutkan. Bunga Sartika mengumumkan mundur sebagai host "Halo Kakak". Lewat akun TikTok pribadinya, ia menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui ada bagian dari cara penyampaian kontennya yang mungkin membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Ia menegaskan tidak ada niat buruk, namun ia memahami dampak yang muncul tetap menjadi tanggung jawabnya. Di usia 19 tahun, keputusan mundur tentu bukan hal ringan. Bunga menyebut ini sebagai proses belajar, perjalanan yang masih panjang. Proses menjadi lebih dewasa. Dan di titik inilah, drama personal berubah menjadi diskusi yang lebih luas. Halo Kak, aku minta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Aku sadar ada bagian dari cara aku menyampaikan konten yang bikin banyak orang ngerasa gak nyaman, kecewa, dan itu jadi tanggung jawab aku sepenuhnya. Sejak awal aku bikin konten, termasuk ke Baduy, tempat penelusuran, dan tempat-tempat lainnya,
murni ingin menghibur kalian. Tapi apapun niatnya, aku paham dampaknya ke kalian. Dan aku benar-benar minta maaf untuk itu. Terima kasih masukan-masukan kalian, kritik, juga dukungan. Dengan segala pertimbangan, aku, Bunga Sartika, memutuskan untuk mundur sebagai host di Quizria. Dan aku juga minta maaf kalau beberapa waktu ke depan masih ada postingan dengan aku sebagai hostnya, karena memang ada konten yang perlu diposting sesuai jadwalnya. Keputusan ini aku ambil karena aku masih 19 tahun, perjalanan aku masih panjang, prosesnya juga masih panjang, dan aku ingin belajar menjadi lebih dewasa. Makasih ya Kak, yang udah nemenin aku, dukung aku selama 3 tahun ini aku ngonten. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih. Isu sebenarnya bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah, tapi soal transparansi endorsement di dunia influencer. Konten spill skincare selama ini terasa natural, seolah rekomendasi jujur antar teman. Namun ketika muncul dugaan kerjasama berbayar tanpa penjelasan terbuka, publik mulai lebih kritis. Di era digital, reputasi bisa terangkat sangat cepat, tapi bisa juga goyah dalam semalam. Satu unggahan, satu opini, satu asumsi publik. Dampaknya nyata. Hingga kini belum ada pernyataan yang secara langsung mengaitkan unggahan Tasya dengan keputusan mundurnya Bunga. Namun bagi banyak orang, momentum ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi bukan lagi pilihan tambahan. Ia sudah menjadi tuntutan. Dan bagi para kreator, setiap kata yang diunggah bukan hanya sekadar opini. Ia punya daya jangkau, ia punya efek berantai. Kontroversi Halo Kakak mungkin akan mereda seiring waktu. Namun diskusi tentang etika endorsement dan tanggung jawab influencer sepertinya baru saja dimulai. Karena di dunia digital, bukan cuma konten yang viral, kepercayaan juga dipertaruhkan.